Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Saya sebagai khotib mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah Allah dan perintah Rasul dengan benar supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan hanya orang-orang yang bertakwalah, orang yang berbahagia hidupnya ketika kita berada di alam barzakh nanti. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah Ta'ala. Amin. Rasa syukur Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita ucapkan kepada Allah. Masih Allah berikan taufik dan hidayah bagi kita menghadiri dan datang ke masjid ini. Banyak di antara kawan-kawan kita yang mengaku Islam, tapi satu kali pun satu pekan dia tidak datang untuk melaksanakan ibadah ke masjid. Berselawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata tuan guru kita bangsa kumpul di Kalimantan, siapa yang mensikirkan sholawat termasuk sholawat Jibril 1000 kali tiap-tiap hari sampai meninggal dunia, kata beliau, insya Allah jasadnya akan dijaga Allah dalam kubur dan dia akan ditolong Rasulullah di padang mahsyar. Apakah dia lafaznya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada 4 golongan manusia yang celaka. Dia rugi dan celaka di dunia dan celaka di akhirat. Tapi kalau bertobat kepada Allah, dia akan berbahagia di akhirat. Mudah-mudahan kita orang yang berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapakah kelompok yang celaka tersebut? Pertama, isyanus sunubil madiyah wa hiya indallahi mahfuzah. Melupakan dosa-dosa yang dia laksanakan. Sama ada dosanya kepada Allah, sama ada dosanya kepada manusia. Padahal dosa itu masih dicatat, disimpan di sisi Allah pada malaikat. Kita harus mengingat dosa-dosa kita. Banyak di antara manusia, di antara kita sengaja melupakan dosa yang dilaksanakan. Padahal dosa itu masih dicatat. Berapa banyak dosa kita kepada Allah? Karena mencari kehidupan dunia ini lupa kepada Allah. Melaksanakan sholat pun lupa. Padahal sholat yang diutamakan faisaku yatis sholat fantasiru bil ardi wa batahu min fadillah. Apabila selesai sholat bertemanlah pada mencari nikmat Allah. Di kitab Khosais karangan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dijelaskan luar biasa keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding umat Nabi Musa alaihissalam yang sampai 50 kali sehari semalam dilaksanakan ibadah sholat. Kita hanya 5 kali. Yang 5 kali itu pun warga Sinengo banyak yang tidak bisa melaksanakan.
Padahal dia meminta kepada Allah supaya masuk surga. Tak akan masuk surga kalau dia meninggalkan sholat. Belum lagi salahnya kepada manusia, saudaranya. Maka alamat bahagia itu ingat-ingatlah kesalahan kita kepada Allah. Besok lusa kita meninggal dunia. Kita lihat di kampung kita ini, belum selesai wirid, tengah menyusul yang lain. Kita kan tentu akan menyusul. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernapas dan hidup pasti akan mengalami kematian. Nanti, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun depan, pasti kalimat innalillah akan sampai kepada anda semua. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah zakaratil hasanatil madiyah wa huwa raya dari amkubilat amrudda. Membuka dan menyebutkan kebaikan yang ia laksanakan, seolah-olah dialah yang paling hebat, paling berjasa, ya, paling bermanfaat. Padahal belum tentu Allah terima. Tidak ada tanda apakah Allah terima ibadahnya atau tidak. Maka kebahagiaan yang sebenarnya bukan begitu, melupakan apa yang kita buat, apa yang diberikan tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Ya. Alamat celaka itu membuka-buka kebaikan. Anggo ngaben au na jolo, anggo ngadi masa au, anggo ngaben au, na iya sejodo main darong kala. Ya. Membuka-buka apa yang ia buat, karena itu belum tentu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Imam Ghazali menjelaskan dari beberapa kitab termasuk Ihyauluddin, apabila kita melaksanakan ibadah kita akan roja, mengharap diterima Allah. Ya Allah, ibadah ini banyak salah dan silapnya, makhraj tajwidnya, maka saya harap terimalah ibadah saya ini Allah. Ya. Mengharap kita diterima Allah karena belum tentu diterima Tuhan. Itu adalah alamat celaka. Alamat bahagia adalah mengingat-ingat apa, jangan melupakan kebaikan yang kita buat. Karena itu adalah harapan kita di akhirat yang akan memberi kita di hadapan Allah Ta'ala. Pada satu hari tidak ada yang membantu dan menolong kecuali amal ibadah. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga adalah aqwalidain, orang yang durhaka kepada orang tua. Ada namanya Sulaiman Ar-Rasyid. Sulaiman Ar-Rasyid orang yang paling kaya di Jazirah Arab. Ketika ditanya beliau, mengapa anda menjadi orang kaya, uangnya triliun, dia menjawab, karena keberkahan orang tua. Pernah orang tua saya bawa dari kampung, lalu masuk ke beca, tangis per beca ini. Aso tangis kuah bangun, maruntung tuang ini. Aso ni kuah dong nupilbak. Tangis kami dua, on masih matinya. On masih mati orang tuai. Olong ramu. Tangis lalu. Ternyata keberkahan hidup itu bukanlah karena kepintaran, bukan karena keahlian, tapi karena ketika dia menghargai dan menghormati orang yang berjasa kepadanya, yaitu orang tua. Wais Al-Qarni adalah orang yang luar biasa dari Yaman ke Makkah, perjalanan hampir 1000 km, 2000 km pulang pergi. Wais Al-Qarni menggendong orang tuanya. Tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Orang mengenal Wais Al-Qarni hanyalah pengembala kambing, tapi dia ahli sorga. Rasulullah menyuruh para sahabat meminta doa kepadanya karena ketawadukan dan kehebatan hormatnya kepada dua orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, siapa yang durhaka kepada orang tuanya, selamat menempuh kemelaratan, kesengsaraan dunia, kesengsaraan di akhirat. Anak-anaknya tak akan berkah, hidupnya akan melarat. Tapi siapa yang menghargai dan menghormati, menyayangi orang tua, selamat menempuh kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ada beberapa ayat yang tidak bisa dipisah, mutarodif dia. Ya, banyak ayat. Aniskuru li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tuamu. Orang yang taat kepada Allah tapi tidak menghargai orang tua, dia tidak akan berkah. Orang yang menghargai orang tua tapi tidak taat kepada Allah, itu pun tak berkah. Wajib disatukan antara orang tua. Hormat kepada orang tua, taat kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada Allah, hormat kepada orang tua. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah,
kesimpulannya, bagaimana supaya kita berbahagia apabila dia telah meninggal dunia? Doakan dia, berimpaklah baginya. Apabila dia masih hidup, maka sayangilah dia sekemampuanmu, apa yang bisa kau bantu dia. Pada waktu satu masa datang firman Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada kawanmu di sorga, di sudut sana, di pasar sana. Nabi Musa berjalan lalu melihat satu orang jagal jualan daging, dipotong-potongnya daging ini. Nabi Musa tak yakin itulah kawannya dalam sorga. Tapi terus dia perhatikan, ibungkus bayoy maboto daging ini. Jawabannya, iba turut Nabi Musa alaihissalam. Lalu tu bangasan, iba masak bayoy. Baru sama ni iswapi yaw makniya, mandoy makniyawan. Ya Allah, buatlah nanti anak saya itu beserta Nabi Musa di dalam sorga. Nabi Musa menangis. Lalu dia menemui orang tua tersebut. Sayalah Nabi Musa. Doa orang tua kepada Allah tidak ada hijab antaranya, kecuali dimustajabkan Allah, maupun yang baik maupun yang buruk. Kaum muslimin, orang-orang tua kami, apabila anakmu durhaka, tidak menghargaimu, janganlah kutuk dia dengan doa yang tak benar, tapi sabarlah karena dia adalah darah dagingmu. Doakan dia dengan baik. Doa itu bisa menembus 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Insya Allah satu masa dia akan taat dan taubat dan menghargai dan menghormati. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, yang terlahir, alamat celaka itu adalah orang yang melupakan kematian. Ya, padahal mati itu harus kita ingat-ingat. Tiap-tiap hari ada pengumuman meninggal dunia. Ada televisi, ada yang meninggal dunia. Siapa yang ingin berbahagia, selalulah mengingat kematian. Apabila Anda dan kita mengingat kematian, pasti kita akan tobat kepada Allah. Apabila saya besok meninggal dunia, lalu saya dipanggil Allah, apa yang akan bisa membela saya di hadapan Allah? Maka semangat untuk beribadah akan datang. Saya toba awaya sembahyang tahajud penajarang do. Nomor lepot-lepot tu sembahyang. Sekiranya mati membela Allah. Hanya 3 lapis kain kapan, anggoy penyambungan STM do. Pula mungkin ison, mungkin nak perkahangian do. Pula lugut paling 500.000. 500.000 menewan itu yang lahat. Tentu tidak ada yang akan membela kita kecuali amal ibadah. Maka para salafus soleh, para ulama-ulama, para sahabat, para kiai-kiai, ulama-ulama tayo nok kalimat ibadah kepada Allah, banyak membaca Al-Qur'anul Karim, banyak berzikir, berbuat baik kepada manusia. Aso, karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama di dunia ini. Di dunia ini umur umat Muhammad hanya di antara 60 dan 70. Maka sangat sedikitlah orang yang sampai berumur 70 tahun ke atas. Ketika kami khutbah dengan guru-guru kita di Penyambungan, memandang yang berumur 70 tahun itu ke atas sangat sulit sekali. Tentu kawan-kawan kita telah meninggal dunia, kita pun pasti akan menyusul. Mudah-mudahan dengan khutbah ini, kepada saudara-saudara kami yang kena musibah, bersabarlah. Jadikanlah ini jadi tibar kehidupan bagimu, dan berbaktilah kepada orang tua. Sayanglah kepada mereka dengan berbuat bakti dan berbuat baik, dan berimbaklah dengan mereka. Semoga khutbah ini ada manfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang beruntung, tidak menjadi orang yang merugi. Beruntunglah kita di dunia dan berbahagia insyaallah di akhirat. Amin ya rabbal alamin.